Aku nggak tahu awalnya kenapa ditolak. Terus banyak juga part-part dari video aku tuh di-cut sama YouTube. Aku kan bingung ya teman-teman ya, video aku tuh nggak ada yang vulgar, nggak ada sara, nggak ada musik, nggak ada apa, tapi di-cut-cut terus terakhir itu videoku yang ternyata sudah aku jadwalkan tayang misalnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu gitu kan, ternyata itu nggak bisa ditayangkan semua. Gede setelah pak tangan gedenya. Tuh, ini udah rusak. Tuh di sana juga banyak ya yang belum mekar. Oh, udah lepas ini teman-teman. Assalamualaikum, shalom. Halo sahabat Heritan Family, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan di setiap urusannya. Aku hari ini mau lanjutkan berkebun ya, bersih-bersih kebun. Kebunku sudah banyak sekali ditumbuhin sesuatu yang liar teman-teman. Sesuatu yang liar dan membahayakan. Ini harus segera dibersihkan kalau nggak beracun ya. Sesuatunya itu apa nanti aku tunjukkan pas kita sampai di kebun. Aku jaga toko dulu ya, mama lagi mandi. Ini tadi aku dikasih itu teman-teman, dapat berkat dari AI depan rumah. Aku dikasih kucai. Beliau tahu kalau aku tuh suka sekali sama kucai, sama beliau dikasih dong. Ini lumayan banyak ngasihnya. Ini mau aku tumis aja pakai telur ya. Tuh, pagi-pagi dapat berkat dari AI-nya. Tuh, banyak banget. Alhamdulillah. Kita masak nanti ya. Kita tumis kah, kita apa gitu. Tumis pakai telur enak. Apa sayang? Pesek. Nungguin mama selesai mandi. Aku beberapa minggu ke belakang itu agak galau ya teman-teman. Galau antara apa ya? Pokoknya intinya galau karena YouTube aku itu ya, aku nggak tahu di mana kesalahannya sampai aku tuh ngambek. Ngambek aku nggak upload video itu beberapa saat ya, hampir 4 hari nggak upload video karena video aku itu selalu ditolak oleh pihak YouTube. Aku nggak tahu awalnya kenapa ditolak. Terus banyak juga part-part dari video aku tuh di-cut sama YouTube. Aku kan bingung ya teman-teman ya, video aku tuh nggak ada yang vulgar, nggak ada sara, nggak ada musik, nggak ada apa, tapi di-cut-cut terus terakhir itu videoku yang ternyata sudah aku jadwalkan tayang misalnya untuk hari Senin, Selasa, Rabu gitu kan, ternyata itu nggak bisa ditayangkan semua. Dan aku pada saat itu nggak ada stok video lagi ya, jadi aku pas lumayan kelabakan teman-teman. Untuk 2026 ini benar-benar menguras waktu, tenaga, pikiran, dan segalanya ya. Jadi awal-awal tahun ini video aku itu tayangnya nggak rutin, makanya aku akali dengan nge-live. Walaupun kadang aku juga bingung ya nge-live. Oke lah kalau live itu viewersnya pada saat live memang nggak banyak, tapi setelah selesai live biasanya aku upload itu viewersnya lumayan banyak ya dibanding video biasa. Cuman aku kan nggak mungkin live terus ya teman-teman ya, tapi aku juga nggak bisa upload video secara rutin setiap harinya. Pasti ada begitu video itu aku upload hari ini, misalnya aku upload hari Senin gitu ya, aku tayangkan nanti di hari Rabu. Senin diupload, hari Rabu tayang. Cuman waktu diupload itu kan ada kayak filter ya, ada filter secara otomatis dari pihak YouTube apakah bisa ditayangkan apa enggak. Setiap kali aku upload itu lolos filternya, algoritmanya juga oke. Hari Rabu tayang juga oke, nggak ada masalah. Untuk monetisasi atau pendapatannya juga berjalan. Tapi nanti 3 hari 4 hari setelahnya baru ada pemberitahuan videonya tidak bisa dimonetisasi. Kalau tidak bisa dimonetisasi kan artinya tidak mendapatkan pendapatan ya teman-teman. Ya walaupun pendapatan aku masih kecil ya, kecil banget, tapi kan itu ibaratnya kayak invest jangka panjang ya. Aku kaget teman-teman, kenapa kok berulang gitu loh, berulang, dan itu hampir setiap minggu tuh ada aja 2 sampai 3 video yang nggak bisa diupload dengan alasan kena copyright segala macam. Aku cek lagi
di sebelah mana video aku tuh yang ada musiknya yang yang kena copyright ya, yang kena pelanggaran hak cipta mana. Tak cari nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu apa musiknya yang mana, nggak ada. Sampai suara aku tuh banyak yang dimatikan ya dari video-video itu. Akhirnya setelah itu aku memutuskan beberapa video yang sudah aku tayangkan, sehari 2 hari aku tayangkan, dan video yang belum aku tayangkan aku hapus total. Jadi ada sekitar 20 video yang sudah aku hapus dan tidak bisa tayang di YouTube. Sampai akhirnya tadi malam teman-teman, aku itu benar-benar bertekad banget, ini harus diperbaiki, nggak bisa kayak gini. Aku sampai mengajukan komplain ke pihak YouTube juga. Aku kirim email, kenapa, maksudnya yang salah di mana. Terus aku juga cross check lagi di video-video aku tahun-tahun 2025, yang video aku itu pas video aslinya itu kan nggak ada musiknya semua, terus cuma depan ya opening sama yang belakang itu kan ada musiknya ya teman-teman ya. Tapi video-video aku yang tahun-tahun lalu full musik itu semua, itu nggak ada yang kena hak cipta pelanggaran. Terus tak lihat lagi polanya, aku lihat lagi, aku cek lagi, aku pelajari, ternyata adalah lagu itu bermasalah teman-teman. Ternyata di 2026 ini tanpa ada pemberitahuan, video yang menggunakan musik apapun itu bisa kena hak cipta. Walaupun mungkin cuma durasinya sekian detik atau sekian menit ya, sekitar 1 menitan gitu, tetap kena hak cipta. Nah dari situ aku tahu ternyata videoku opening dan closingnya itu ternyata bermasalah, dan aku tidak ada pemberitahuan kalau masalahnya itu gitu ya. Jadi wes video-video aku tuh wes tak hapus sih kabeh. Agak nyesek sih teman-teman ya. Kayak gini loh, aku bikin satu video, misalkan video berkebun aja. Kalau video berkebun sih cepet ya teman-teman. Untuk satu video dengan durasi maksimal 20 menit, itu aku di kebunnya bisa dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang loh. Itu aku bikin videonya. Berapa jam itu? Udah 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Hampir 5 jam aku bikin video di kebun. Itu cuma aku bikin 15 menit ya, dipangkas jadi 15 sampai 20 menit. Terus kalau untuk video masak itu lebih panjang lagi durasinya, hampir 6 sampai 7 menit. Aku tuh harus berdiri di dapur ya, harus bolak-balik antara tempat HP, terus belum lagi nyiap bahan, intinya kayak gitulah. Jadi ini nyesek teman-teman, kayak ya ampun, kenapa sih YouTube nggak ngasih tahu kalau videonya yang kena hak cipta itu yang bagian ini loh. Ini biasanya kan kalau dulu kan gitu ya teman-teman, kalau ada yang pelanggaran hak cipta itu di mana itu ditunjuk, misalnya musiknya opening, nanti akan muncul di pemberitahuan YouTube itu, misalnya videomu tidak layak mendapatkan komisi atau mendapatkan monetisasi atau mendapatkan penghasilan karena ada musik yang disertakan di bagian ini gitu ya. Sekarang tuh enggak loh teman-teman. Jadi aku kan ya bingung kan, padahal opening itu aku gunakan sudah setahun yang lalu dan tidak ada masalah. Jadi baru 2-3 minggu ini aja aku sampai hampir nyerah. Aku sampai bilang gini ke suami, kayak aku udah nggak mau bikin YouTube lagi deh, kayak ngambek gitu loh teman-teman ya. Bayangno aku udah aku menghabiskan waktu berapa puluh jam untuk membuat 20 video itu yang akhirnya aku hapus dong. Dan salahnya aku tuh nggak cross check lagi lebih dalam musik yang mana, karena aku berpatokan yang tahun lalu aja aku pakai opening itu dan closing itu nggak apa-apa gitu loh, nggak ada pemberitahuan kalau itu terkena hak cipta. Terus juga biasanya kalau dulu biasanya video itu di take down sama YouTube, atau video itu nggak bisa tayang, itu biasanya YouTube ngasih tahu video kamu nggak bisa tayang karena ini, penyebabnya ini. Terus biasanya sekali misalnya upload hari Senin untuk hari Rabu gitu ya, pas di upload itu misalkan nggak lolos monetisasi, itu langsung ada pemberitahuan hari Senin itu, jadi nggak nunggu video itu tayang teman-teman. Aku sampai dengar aku sampai gini, ya ampun, kayak sia-sia nggak sih aku. Tapi aku terus suami bilang gini, ya wis gak apa-apa dilanjut aja, masalah untuk duit enggak itu kan yo bonusnya, anggap aja memang kita memang lagi bikin memori yang lebih lah, intinya kita bikin kenangan buat keluarga aja. Jadi masalah untuk dapat komisi enggaknya ya wis ben itu sambil berjalan aja, suami bilang kayak gitu. Terus aku akhirnya ya sudahlah,
memang tujuan awal aku bikin video buat kenang-kenangan ya, biar bisa dilihat Kathleen nanti suatu saat kalau misalkan aku atau suami atau keluarga sudah nggak ada. Jadi Kathleen masih ada memori, masih keingat gitu loh. Oh iya, pada saat itu mamiku lagi ini, papiku lagi ini, kita lagi ini gitu loh. Gitu ya, akhirnya aku pun pasrah. Dari situ aku mulai ya wes lah, mulai tayang lagi. Dan aku juga berusaha mengganti lagu untuk opening sama closing ya, semoga aja nggak kena hak cipta lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah ngikutin video aku dari lama, dari setahun yang lalu, pasti beberapa hari ini videonya untuk closingnya dan openingnya aku rubah musiknya. Dan ini saat ini belum ada pemberitahuan dari YouTube apakah ada pelanggaran hak cipta lagi atau enggak. Semoga aja bisa lolos ya, sampai aku mau tunggu sampai akhir bulan ini. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada email atau nggak ada pemberitahuan dari YouTube, ya berarti bisa lolos pakai musik itu. Tapi ya kalau nanti misalkan nggak bisa lolos lagi, mungkin nanti aku mau pakai suara aku atau atau pakai suara Kathleen atau pakai suara asli kita aja buat opening sama closingnya, karena terlalu beresiko ya teman-teman ya. Beresikonya tuh gini, kayak gimana ya, kayak ngerti nggak sih kalian tuh, kayak udah kerja keras, kalau misalkan dikasih taunya langsung sih nggak apa-apa ya. Ini sudah berminggu-minggu diupload baru dikasih tahu kalau ini nggak bisa dimonetisasi karena inilah. Kemarin kemana aja gitu loh, kayak kenapa baru kasih tahu sekarang. Nyeseknya ki itu terus udah. Dan yang lebih nyesek lagi adalah karena aku yang nggak pintar ini, aku memutuskan untuk menghapus semua sekitar 20 video yang aku upload. Bayangkan 20, gengs. Berarti kita kehilangan 20 memori yang apa ya, mungkin ada memori-memori yang enak yang nggak akan terulang lagi suatu saat gitu loh. Itu yang jadi nyesek ya. Aduh, aku sampai komplain ke pihak YouTube itu beberapa kali ya, sampai kirim email berkali-kali, ternyata nggak ditanggapi. Terus akhirnya ditanggapi, aku marah-marah juga. Marah-marahnya tuh seperti ini teman-teman ya, kenapa pemberitahuan itu nggak dikasih tahu kalau musik ini yang bermasalah, terus kenapa baru dipermasalahkan sekarang setelah aku 1 tahun pakai video itu, setelah aku 1 tahun pakai lagu itu gitu loh. Tapi ya sudahlah, namanya dunia perkontenan itu sudah biasa ya, sebenarnya sudah biasa ya teman-teman seperti ini. Aku kan juga tanya-tanya ke konten kreator lain ya, ternyata mereka juga sempat mengalami beberapa hal yang aku alamin, tapi ada juga yang enggak. Tapi ya sudah ya, wes dinikmati. Itu tadi sekilas apa ya, sekilas curhatan aku di hari ini. Aku yang menggalau ya teman-teman, menggalau karena video aku di take down beberapa kali. Bahkan yang sebelum tahun ini ya teman-teman ya, yang sekitar bulan apa lupa aku, bulan 8 kalau nggak bulan antara bulan 7 sampai 8, aku itu kan bikin video, bikin camilan buat mama gitu kan, dari tepung ketan. Itu aja sampai di take down 3 kali, nggak bisa ditayangkan, sampai aku akhirnya nyerah. Semakin kesini YouTube itu semakin membagongkan teman-teman. Semakin gak jelas menurutku, semakin ya wes lah, dinikmati aja. Tapi ya benar kata suami, lebih baik kembali ke tujuan awal. Tujuan awal aku bikin video adalah untuk kenang-kenangan. Misalkan nanti suatu saat ya Kathleen sudah dewasa, bisa lihat lagi video-videonya kita gitu ya. Wes kembali lagi ke tujuan utama itu aja. Masalah dapat komisi atau enggaknya wes kita pasrah aja, yang penting bikin video aja ya. Tapi untuk ngupload video juga nggak semudah itu, karena selalu di take down, selalu di cut terus di part-part yang penting. Jadi kayak inti dari videonya itu akhirnya nggak ada gitu loh. Itu yang bikin jengkel. Ya wes teman-teman, aku mau berkebun dulu ya, ngerti kebun yang tinggal sedikit itu tak terus noleh resik ya. Des tak naik kebun dulu. Mama sudah selesai mandi, sekarang ayo kita ke kebun ya. Sebelum aku mulai berkebun, aku mau tunjukkan ke teman-teman, ada salah satu jenis tanaman langka, bukan tanaman sih, apa ya, nggak tahu tanaman apa tumbuhan, pokoknya tumbuh di kebun dan dia langka, dan dia tumbuhnya itu biasanya setahun sekali ya. Tapi nggak tahu tahun ini banyak banget teman-teman.
tahun ini super duper banyak. Sayangnya ini jenis yang beracun, jadi tidak bisa dikonsumsi ya. Ya wes teman-teman, saya dilewat ya ngel. Ya wes teman-teman, ayo tak tunjuk no yo. Iku gede-gede lebar-lebar pol. Sayang nggak bisa dimakan ya. Ini loh teman-teman, lihat tanah yang kemarin aku bersihkan itu ditumbuhin segini banyaknya jamur liar ya. Tapi sayangnya jamur liar ini beracun. Tuh, gede-gede setelapak tangan gedenya. Tuh, ini udah rusak. Tuh di sana juga banyak ya yang belum mekar. Tuh, oh, udah lepas ini teman-teman. Tuh lebar banget. Sayangnya beracun. Salah satu ciri khas jamur itu beracun atau enggak itu terletak pada batangnya ya. Kalau batangnya ada ring atau cincinnya seperti ini bisa dipastikan adalah jamur beracun. Ya teman-teman ya, kalau ada ringnya seperti ini beracun ya, tidak bisa dikonsumsi. Terus warnanya pun beda. Kalau seharusnya payungnya ini ya, ini buku-bukunya jamur ini warnanya putih bersih. Kalau ini warnanya kehijauan ya. Tuh, ini beracun teman-teman, tidak bisa dikonsumsi. Tuh, tumbuh banyak sekali. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman ya, salah satu cirinya. Kalau teman-teman pas ke hutan ataupun pas di dekat rumahnya itu ada jamur tumbuh, diperhatikan dulu ya, bisa dikonsumsi atau enggak. Diperhatikan, kalau ada cincinnya seperti ini sudah bisa dipastikan tidak bisa dikonsumsi ya. Tuh di sana juga banyak ya, ini yang masih kuncup alias belum mekar. Seperti ini kalau masih kuncup. Tuh. Aku buka ya. Tuh. Meskipun masih kuncup, dia juga sudah ada ringnya seperti ini. Jadi di batangnya itu ada ring kayak gini ya. Kalau yang ini lihatan, ini bisa dilihat dengan jelas ya teman-teman ya, dia warnanya agak kehijauan gitu, warna buku-bukunya. Ups, ini sangat-sangat beracun ini. Tuh. Nanti kita bersihkan semua ya, ini kita bersihkan semua, kita buang, kita jadikan satu aja. Ini ya teman-teman ya, gede-gede ya, tapi saya nggak bisa dikonsumsi, jadi harus dibuang ya. Sekarang kita buka pepayanya ya. Ini kalau teksturnya masih keras kayak gini kesukaanku teman-teman. Dia crunchy ya. Aku nggak suka yang terlalu lembek. Kayaknya pepaya kampung ini.
Wis. Wow. Wow, kita cobain. Ini sudah terlalu matang sih menurut aku ya. Ini kesukaan Catherine sekali. Yuk sekarang kita cobain. Bismillah. Manis, manisnya. Tapi dia teksturnya kayak pepaya kampung ya. Manis banget. Tapi jadi pepaya kampung. Tapi manis.